Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Yes-nya itu ya saya suka. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, hari ini panjenengan semua terlihat tampan dan cantik-cantik. Ya. Jemaat yang kasih Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita cermati bersama warta sepekan pada minggu ini. Yang pertama adalah ibadah Patuwen di Pepadan Boko dilayani oleh Bapak Edi Yuswantoro pada hari Rabu 7 Mei 2025 pukul 6 sore. Kemudian di Pepadan Gondang pada hari Rabu 7 Mei 2025 jam 6 sore dilayani oleh Bapak Pendeta Rendra. Kemudian di Payaman pada hari Rabu 7 Mei 2025 dilayani oleh Ibu Diaken Sriani. Pada hari Kamis di Pepadan Tegowangi tanggal 8 Mei 2025 jam 6:15 dilayani oleh Bapak Yudi Santoso. Kemudian ibadah Komisi Adi Yuswo pada hari Jumat 9 Mei 2025 pukul 3 sore tempatnya di Gondang dilayani oleh Bapak Pendeta Rendra Adi. Kemudian ibadah pemuda pada hari Sabtu 10 Mei 2025 jam setengah tujuh malam ya, di Pepadan Boko dilayani oleh Bapak Pendeta Rendra. Warta selanjutnya adalah katekisasi calon sidi akan dilaksanakan kembali pada setiap hari Sabtu nggih, setiap hari Sabtu pukul 5 sore di Induk. Kemudian pada hari ini dalam rangka memperingati Paskah dan Hari Raya Kartini dilaksanakan perlombaan. Yang pertama adalah lomba merias wajah yang diikuti oleh semua jenjang, kemudian lomba merangkai bunga dari semua jenjang, dan lomba memasak nasi goreng dan ceplok telur untuk kaum pria saja, kemudian dan lomba yel-yel dengan tema bebas dari semua jenjang. Bapak Ibu, pendaftaran masih dibuka, jadi nanti bisa langsung menemui Mbak Vivi. Kemudian ada undangan studi pendeta yang dilaksanakan pada hari Minggu 4 Mei pukul 6 sore melalui Zoom meeting yang sudah dilaksanakan kemarin, hari ini, yang akan dilaksanakan hari ini pukul 6 sore. Kemudian ada tukar pelayan pendeta dan pamong yang akan dilaksanakan minggu depan, yaitu pada hari Minggu 11 Mei 2025, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Wasono dari Nganjuk. Kemudian ada ibadah menghiburan di rumah Bapak Sugito selama 7 hari, mulai dari hari Sabtu kemarin sampai hari Kamis minggu depan. Jadwal ada di warta sepekan. Demikian warta sepekan, demikian warta jemaat GKJ Jemaat Padangan pada hari ini. Jemaat kami undang berdiri. Kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan Tahta Suci. Power
Mari kita masuk dalam ibadah dan mengaku demikian. Ibadah Minggu sekaligus juga Paskah intergenerasi dan hari peringatan Kartini kita lakukan dengan menyebut nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus beserta atas saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita bersama-sama pujikan dari nyanyian Kidung Jemaat. Kita buka nomor 362. Kita nyanyikan bait pertama sampai dengan bait yang kedua. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Hai daku, dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih, dan dekatkanlah posisimu Tuhanku. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih-Mu Dia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku, dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih, dan dekatkanlah kasih-Mu Tuhanku. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengambil saat teduh, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga kami bersama-sama dapat hadir berkumpul pada hari ini. Tuhan berkarya dan telah membersamai kami di sepanjang malam kami beristirahat. Dan saat ini Bapa, kami memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Namun ya Tuhan, dalam kehidupan kami ini masih banyak kesalahan, masih banyak dosa-dosa. Kiranya ya Bapa berkenan mengasihi kami dan juga mengampuni atas salah dan dosa-dosa kami. Sehingga kami semua bersama-sama menerima anugerah dari Tuhan serta keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang telah rela mati di atas kayu salib demi menebus kami dari kuasa dosa dan menyelamatkan kami atas kebangkitan Tuhan pada hari yang ketiga, memberikan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kami serahkan ya Bapa seluruh hidup kami ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita puji nama Tuhan kembali. Kita buka nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 33. Kita pujikan bait 1 sampai bait yang kedua. Supaya ku ikut
menyembuhkan diriku. Bapak Ibu saudara-saudari, saya undang bangkit berdiri. Mari kita terima berita anugerah di dalam firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16 yang demikian bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu disilahkan duduk kembali. Mari kita amini dengan kita memujikan dari nyanyian yang berjudul Sajeke Aku Nderek Gusti. Saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan, dan pembacaan firman Tuhan akan dibacakan oleh lektor yang bertugas. Disilakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama saling dengar-dengaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini, bacaan yang pertama di dalam Kisah Para Rasul 9, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita mohon terang di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada saat ini Engkau telah bersama-sama memberikan sukacita di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas setiap kesempatan kepada kami. Terlebih pada saat ini kami mau bersama-sama membaca serta mendengarkan firman-Mu. Buka setiap hati dan pikiran kami, agar kami mampu untuk menerima ajaran-Mu dengan sepenuh hati. Dan biarlah kami tidak hanya saja mendengar, tetapi kami mampu untuk melakukan di dalam kehidupan kami bersama-sama
dengan penuh sukacita. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun setiap kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Bapak Pendeta yang pada saat ini melayani Tuhan, berikan kekuatan roh hikmat, sehingga semua yang disampaikan kiranya turut kehendak Tuhan yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 9, ayat yang pertama sampai yang ke-6 yang begini firman Tuhan. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahayanya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Pendarasan Mazmur terambil dari Mazmur 30 ayat 1 sampai 12. Saya akan menyanyikan ref yang pertama dan Bapak Ibu Saudara-saudari akan melanjutkan ref yang selanjutnya. Minta
jangan berkata ku takkan goyah untuk selamanya. Kau tempatkanku di atas gunung kokoh, oleh karena Engkau berkenan. Ku kan memuji Kau Tuhan, sebab Kau menarik ke atas, dan Kau memberi musuh-musuhku sukacita atasku. Saat Kau menyembunyikan wajah-Mu, ku terkejut. Padamu Tuhan aku berseru, padamu aku memohon. Apakah untungnya darahku tertumpah jika turun dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur padamu, memberitakan kesetiaan-Mu? Bukan memuji Kau Tuhan, sebab Kau menarik ke atas, dan Kau memberi musuh-musuhku sukacita atasku. Dengarlah Tuhan, kasihani aku, jadi penolongku. Kau ubah ratapan menjadi tarian, kain kabungku telah Kau buka. Pindahku Kau ikat dengan sukacita, jiwaku nyanyikan mazmur bagi-Mu. Tuhan Allahku, untuk selamanya ku nyanyikan syukur bagi-Mu. Bukan memuji Kau Tuhan, sebab Kau menarik ke atas, dan Kau memberi musuh-musuhku sukacita atasku. Bacaan kedua terambil dari Wahyu 5 ayat 11 sampai 14. Lalu aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka beratus-ratus ribu dan berjuta-juta. Dan mereka berkata dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Lalu aku mendengar semua makhluk yang di surga dan di bumi dan di bawah bumi dan di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak domba adalah puji-pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Keempat makhluk itu berkata, Amin, dan tua-tua itu pun sujud dan menyembah. Amin. Umat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Bacaan yang ketiga terambil dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 19. Inilah permulaan Injil Kristus.
Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Yang berbahagia bagi setiap kita yang sudah membaca, merenungi, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu. Selamat pagi. Puji Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Paskah intergenerasi, yang tentunya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini mengajak kita semuanya
untuk merenungkan tentang kuasa perubahan. Kuasa perubahan ini Bapak Ibu, itu yang dibawa oleh kehadiran dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Maka setiap orang yang mengikut Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya pastilah ada perubahan. Hal ini disampaikan oleh Alkitab. Ada seorang yang bernama Saulus. Saulus ini bertobat dan berubah hidupnya dan menjadi pengikut Tuhan. Dari pertobatan Paulus ini Bapak Ibu, kita mengerti bahwa setiap orang itu pasti memiliki perubahan hidup di dalam kehidupannya masing-masing. Dan perubahan Saulus itulah adalah salah satu kisah perubahan yang menggambarkan setiap orang ketika mengikut Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kita tahu, mengerti semuanya bahwa Saulus itu adalah orang yang dahulunya adalah suka menganiaya mengikut Tuhan. Ya. Orang-orang yang mengikut Tuhan dia kejar-kejar, dia tangkap, ya, dan bahkan dianiaya. Dan ketika bertemu dengan Tuhan Yesus dalam cahaya di tengah perjalanannya menuju Damsyik, ya, dikatakan dalam bacaan yang pertama tadi, Tuhan Yesus itu bertanya kepada Saulus begini, Saulus, Saulus, mengapakah engkau mengenai aku? Bapak Ibu, dalam pertanyaan ini sebenarnya ada perjumpaan yang begitu dalam antara Saulus dengan Tuhan Yesus. Nah, dari perjumpaan itulah sebenarnya dari penganiaya ia kemudian menjadi Paulus, yaitu rasul besar yang membawa Injil ke banyak bangsa-bangsa. Makanya hampir 70% Alkitab kita itu diisi oleh surat-surat dari Rasul Paulus kepada jemaat-jemaatnya. Maka mulai dari Kisah Rasul sampai seterusnya itu adalah surat-surat, isinya surat. Nah, apa yang kita pelajari dari hal ini Bapak Ibu? Yang kita pelajari adalah pertemuan tentang Kristus Tuhan kita dengan Saulus ini ternyata dapat mengubah arah hidup seseorang. Dari perjumpaan itu bisa mengubah arah hidup seseorang. Mungkin kita tidak mengalami kilauan cahaya ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin berbeda dengan apa yang dialami oleh Saulus ini. Tetapi Tuhan itu tetap memanggil kita melalui firman-Nya. Sehingga kalau kita bersama-sama mengerti bahwa melalui penyertaan Roh Kudus atau bahkan melalui peristiwa hidup kita masing-masing atau bahkan melalui setiap hal yang boleh kita alami, pertanyaan bagi kita, apakah kita membuka hati untuk bertemu dengan Yesus dan membiarkan Tuhan Yesus mengubah hidup kita? Atau jangan-jangan kita tetap kekeh, tetap menjadi hidup yang seperti ini begitu, tanpa ada perubahan dalam kehidupan kita. Nah, makanya nyanyian dalam pendarasan Mazmur yang kita lantunkan tadi oleh Pandu Puji, ini adalah nyanyian Daud yang penuh sukacita. Karena apa? Karena Daud itu telah diselamatkan dari krisis. Kita tahulah bahwa setiap orang pasti punya krisisnya masing-masing, ya. Setiap orang pasti mengalami krisis. Dan di dalam itu, ketika kita tadi mendengarkan lantunan pujian, misalnya contoh saya ambil di Mazmur 30 ayat 12 itu kan dikatakan, Engkau telah mengubah ratapanku menjadi tarian, Engkau telah menanggalkan kain kabungku dan mengikatkan pinggangku dengan sukacita. Bapak Ibu, dalam pendarasan Mazmur kita tadi mengerti bahwa ketika kita berada dalam kegelapan, ketika kita berada dalam keputusasaan atau kegagalan, ternyata Tuhan itu sanggup mengubah ratapan menjadi sukacita. Itu yang dialami oleh Daud. Sehingga apakah kita bisa mengalami hal yang demikian juga? Ya mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang meratap karena tantangan hidup, karena kegagalan, karena keputusasaan. Tetapi Mazmur tadi mengajak kita semuanya untuk percaya bahwa kasih Allah itu mampu memulihkan dan membawa sukacita kembali.
dalam setiap hidup kita, dalam setiap siklus hidup kita. Nah, makanya Allah kita yang hidup itu, yang disebut di dalam firman Tuhan adalah anak domba Paskah, yang artinya yang sudah disembelih, yang sudah dikorbankan dalam kematiannya tentunya, itu sudah bangkit kembali. Maka bagi siapapun yang percaya, kita bersama-sama memuji nama Tuhan, bahwa anak domba bukan hanya milik malaikat saja, tetapi itu juga panggilan kita sebagai umat dalam hidup sehari-hari. Apakah kita juga bisa memuliakan Kristus melalui perkataan, melalui perbuatan, dan juga atas hidup kita masing-masing. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian juga ketika Tuhan Yesus itu menampakkan kepada murid-muridnya, ternyata kasih Kristus itu tidak pernah menyerah pada kita. Justru kitalah yang sering menyerah atas kehidupan ini. Kasih Kristus itu sungguh luar biasa. Salah satu contoh panggilan yang didasarkan dalam peristiwa penampakan Yesus dalam Yohanes 21 tadi, Bapak Ibu, ini menjadi kesempurnaan Petrus atas kasih Yesus yang besar. Karena apa? Karena Tuhan itu bertanya kepada Petrus bahwa apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali Tuhan Yesus tanya demikian. Maka sedihlah hati Petrus ketika sampai 3 kali ditanya. Maka firman Tuhan hari ini sebenarnya mengajak kita semua untuk merenungkan, merefleksikan kembali tentang bagaimana kasih Kristus itu bisa mengubah atas panggilan hidup kita. Apakah kita sudah diubah atau belum? Maka seperti Saulus tadi, kita diajak untuk bertobat dan mengalami yang namanya perubahan hidup. Sama seperti pemazmur. Pemazmur tadi juga mengalami perubahan hidup. Kita diajak untuk sukacita dalam pemulihan Tuhan. Apapun yang sedang kita alami. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sama seperti yang disampaikan oleh kitab Wahyu tadi, bahwa malaikat-malaikat Tuhan sama seperti kita dipanggil untuk memuliakan Kristus. Kita dipanggil untuk mengasihi dan melayani Tuhan dengan setia. Dan kesetiaan itulah yang tentunya dapat kita lakukan sebagai jawaban atas panggilan Tuhan dengan hati yang terbuka. Dengan sungguh-sungguh biarlah hidup kita menjadi kesaksian tentang kasih Kristus yang mengubah dan memulihkan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, setiap orang yang percaya pasti akan diubahkan oleh Tuhan Yesus. Atas kasih-Nya, atas kemuliaan yang sudah Ia tinggalkan mengambil rupa sebagai manusia yang fana, kita tentunya harus bersyukur atas kasih Tuhan yang bisa mengubah kita semua, bahkan memanggil kita untuk turut serta dalam karya kasih Allah. Bapak Ibu, dari dulu sampai sekarang Tuhan itu kalau bekerja, itu tidak bekerja sendirian. Tuhan itu bekerja melibatkan banyak orang. Maka marilah kita bersama-sama ikut serta di dalam panggilan Tuhan, di dalam karya kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersama-sama akan mendengarkan persembahan pujian ya dari intergenerasi yang berjudul Iso ora iso kudu iso. Nah, yuk monggo.
Ya, luar biasa sekali ya. Persembahan dari iso raiso kudu iso kok ya. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan kita, pengakuan iman yang akan dipandu oleh majelis yang bertugas. Disilakan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Marilah bersama umat Allah di segala tempat dan di segala masa kita akan mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari para pemuda dan pemudi GKJW Jemaat Padangan. Disilakan.
Bapak Ibu Saudara-saudari, tiba saatnya kita akan mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan dipandu oleh majelis yang bertugas. Disilakan. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya marilah kita dengarkan firman Tuhan yang ada di dalam Roma 11 ayat yang ke-36 dikatakan demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengumpulkan persembahan kita iringi dengan pujian PKJ 264.
tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita tunduk kepala, kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang maha besar, Allah yang maha kasih, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, apa yang menjadi harapan kami, apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi cita-cita kami, dan apa yang menjadi permohonan kami, Tuhan telah wujud nyatakan kepada kami saat ini. Kami bersama-sama boleh mengadakan ibadah Paskah dan Kartini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi ini Tuhan, kami juga bersyukur atas firman-Mu yang begitu indah. Kami percaya ya Tuhan, firman-Mu akan membawa pembaharuan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan, untuk melayani Engkau dengan penuh kasih dan setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pelayan-pelayan-Mu di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Padangan ini. Siapapun kami ya Tuhan yang telah Engkau pakai, kiranya Tuhan memperlengkapi kami, sehingga ya Tuhan kami boleh melayani Engkau dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi ini Tuhan, kami bersama-sama anak-Mu juga mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan terima dan Tuhan sucikan. Senantiasa ya Tuhan, persembahan kami boleh berguna untuk pertumbuhan di gereja kami, boleh menjadi sarana untuk pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga ingat akan keberadaan bangsa negara kami. Mulai pusat sampai pelosok desa kami serahkan akan para pemimpin kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat, sehingga ya Tuhan boleh membawa kami masyarakat kecil ini, masyarakat desa ini menuju ke arah yang lebih baik, menuju masyarakat adil, masyarakat yang sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi ini Tuhan, kami juga akan melanjutkan beberapa kegiatan kami. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang menjadi persiapan-persiapan yang telah kami laksanakan bersama ya Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik, semuanya boleh berjalan dengan lancar, semuanya hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi ini Tuhan, kami juga berdoa akan saudara kami Ibu Ponisah yang saat ini sedang sakit dan opname. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan memberikan suatu kesembuhan, juga Tuhan memberi suatu kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Ibu Ponisah ke tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan akan jamah Tuhan pasti sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami juga ingat akan keluarga Bapak Gito dalam suasana duka. Secara manusia Tuhan, kami memang sedih merasa kehilangan. Namun kami percaya ya Tuhan, kalau hidup bersama Tuhan, mati pun akan bersama Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seru ungkapan kami ya Tuhan, yang jauh dari sempurna. Kesemuanya hanya kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah kita bersama-sama pujikan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 309, bait pertama sampai dengan bait yang kedua, Biar Ku Tumbuh di Batang. Saya undang bangkit berdiri, marilah kita mohon berkat Tuhan dan menerima berkat-Nya melalui hamba-Nya. Kasih dan karunia yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan kuasa Roh Kudus memberkati saudara-saudari mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.